Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Akbar Maulana Harja, seorang siswa dari Sekolah Menengah Kejurusan SMK 2 Balenda, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan chapter dari Cisco Routing, yaitu NAT. Ya, sobat NAT, saya sudah menyiapkan modulnya di sini. Kita akan mempelajari mengenai apa itu NIT. NIT adalah Network Address Translation, sebuah teknik yang digunakan router untuk menerjemahkan IP address dari satu jaringan ke jaringan lain. Umumnya mengubah IP private yang berupa lokal menjadi IP publik agar bisa mengakses internet dan sebaliknya. Kenapa sih NIT itu dibutuhkan? Karena NIT itu dapat membuat IPv4 public address terbatas jumlahnya atau disebut IPv4 exhaustion, dan juga menyembunyikan struktur IP internal jaringan yang menambah keamanan dan memungkinkan banyak device internal berbagi satu IP publik. Range dari IP private itu ada 3 kelas. Satu ada kelas A, B, dan C. Kelas A range-nya adalah segini, B, yap, dan juga C ini yang paling umum ya, yang kita paling tahu itu 192. Terdapat beberapa istilah penting dalam NIT. Yang pertama ada inside local, yaitu IP address device jaringan internal atau private sebagaimana terlihat dari dalam. Yang kedua, inside global, sebuah IP address device internal setelah ditranslate sebagaimana terlihat dari luar atau public. Yang ketiga, outside local, sebuah IP address device eksternal sebagaimana terlihat dari dalam jaringan lokal. Yang keempat, outside global, IP address device eksternal yang sebenarnya asli sebagaimana terlihat dari internet. Terdapat berbagai jenis-jenis NAT. Yang satu ada jenis static NAT. Mapping one to one tetap antara satu IP private dengan satu IP public. Yang kedua, jenis dynamic NIT. Mapping otomatis dari pool IP private ke pool IP public tetap one to one, tapi tidak tetap pasangannya. Yang ketiga, PAT, Port Address Translation atau NAT overload. Banyak IP private berbagi satu IP public dibedakan lewat nomor port paling umum dipakai. Sekarang kita akan mencoba untuk persiapan topologi NAT ini ya. Sini saya sudah menyiapkan topologinya. Jadi kita membutuhkan satu server. Kita akan berurusan ke server sekarang. Lalu kita akan membutuhkan satu router PT dan juga satu switch dan juga 2 PC. Di sini kita akan mencoba isi IP address dari server ini, dari server 0 terlebih dahulu. Kita isinya ini ya teman-teman, ada 8.8.8 dengan subnet masknya 255.255.0 dengan default gateway yaitu 8.8.8.1. Untuk dan server kita kosongkan. Setelah itu kita ke PC, PC 5 di sini. Kita coba ke IP configuration. Kita isi 192.168.10.5 dengan default gateway 192.168.10.1 dengan DNS server yaitu 8.8.8. Setelah itu kita bisa pergi ke PC 4. Lalu kita juga konfigurasi di sini 192.168.10.6. Lalu 192.168.10.1 dengan DNS server 8.8.8.8. Setelah itu kita beres. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address untuk router 0 dan router 1. Jadi anggap saja di sini ini adalah router 0 teman ya. Router 0, bukan router 13. Sedangkan ini adalah router 1. Ini adalah server 0. Ini adalah PC PC 0. Ini adalah PC 1. Oke, sebelumnya ini tertukar 4
Kita akan coba konfigurasi IP address untuk router 0 dan router 1. Lakukan perintahnya seperti di bawah ini. Seperti di bawah ini ya. Jadi di sini itu kita disuruh untuk konfigurasi router 0 terlebih dahulu. Mati kita pergi ke PC, kita butuh PC. Lalu kita menggunakan kabel konsol tentunya. Ini sudah beberapa kali. Lalu kita akan ke terminal. No. And configure terminal. Sini kita diminta untuk tes sebentar. Oh ini ya, interface fa no/no. Yap, interface fa 00. Oh iya, pastikan kalian harus menggunakan jenis router yang sama seperti yang saya gunakan, karena mungkin nanti akan beberapa masalah jika kalian tidak menggunakannya ya teman. Kita ada config if, lalu kita tuliskan IP address-nya. IP address-nya adalah 26.26.26.1. Oh oke, bentar. Sebentar. Seharusnya saya gini aja. Oke. 26.26.26.1. 25.0. Oke. Lalu kita no shutdown. Setelah itu kita ganti ke interface va 0. Oh ya, 0 1 0. Itu dari sini ya, dari router ke server. Nah, untuk dari router ke server, IP address-nya adalah 8.8.8.1. Lalu kita no shutdown, exit. Untuk va 00 itu untuk menghubungkan dari router ke router 1. Yap, va 00 ya. Kalau va 01 itu untuk menghubungkan ke server 0. Oke, sekarang kita pindah ke router 1. Berarti kita butuh PC lagi. Lalu kita menggunakan kabel konsol. Oh, salah. Kita ke terminal. Oke. Now en configure terminal. Lalu kita ke interface-nya va 00. Itu berarti kesini ya teman-teman, ke router antar router va 00. Sekarang kita IP address-nya, oops, titik 2 titik 26 titik 26 titik 26. Oke, setelah itu no shutdown,
Nah, untuk supaya oke. Sekarang kita itu untuk menemukan dari PC client dari LAN dapat hubung dengan internet, maka dibutuhkan NAT. Yang akan digunakan di sini yaitu static NAT. Oke. Berarti sekarang kita akan mengkonfigurasi NAT-nya di router 1. Oke, berarti masih di router 1 ya, teman-teman. Di sini kita perlu mengetikkan sebentar, teman-teman. Ini ya, kalian perlu mengetikkan ini router config NAT inside source static 192.10.5.26.1.50 sini. Kita coba enter. Oh ya, sebentar, salah. IP NAT. Oke, sini titik 100 titik 6. Lalu interface fa10, terus IP NAT outside exit. Jadi di perintah IP NAT inside ini adalah konfigurasi static NAT, dan itu berarti static NAT, teman-teman ya. Terus yang 192.10.5, terus yang ini yang inside source static itu untuk maksudnya untuk merubah IP lokal menjadi IP publik. Begitu juga untuk yang IP lokal. Kemudian pada perintah IP NAT outside dan IP NAT inside. Oh, 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 salah, teman-teman. Sebentar. Kita interface Pak lagi. Terus ini tuh inside, teman-teman. Ini tuh IP NAT inside harusnya. Titik 100 inside iya. Mereka udah sesuai, teman-teman. Titik 6. Lalu kita int fa 00 IP NAT IP NAT outside interface fa 1. Oh, oh, udah. Ini benar sih. Interface fa 10 IP NAT inside exit. Show IP translation. Oh, saya juga cuma show IP NAT translation. Oke. Harusnya seperti ini, teman-teman ya. Harusnya seperti ini. Ini ada outside local sama outside global, sama ini inside global, inside local juga harusnya sudah ada. Oke. Alhamdulillah. Jadi oke, mungkin seperti itu untuk konfigurasi topologinya. Cukup merepotkan, tapi oke lah. Tapi masih ada hal yang saya ingin bahas, yaitu ada konsep NAT static versus dynamic. Di sini tuh ada aspeknya, yaitu dalam aspek mapping. Kalau static NAT itu ada, dia memakai IP private juga IP public ya. Kalau dynamic NAT itu satu IP publik tetap permanen. Nah, kalau di dynamic NIT itu satu IP private sama dengan satu IP public dari pool, tapi dia berubah-ubah.
konfigurasinya kalau static NAT itu manual per IP. Nah, itu yang kita lakuin tadi ya. Lalu juga ada konfigurasi pakai ACL plus 10 kalau dynamic. Ada juga konfigurasi manual per IP. Maksudnya kegunaannya kalau static NAT itu server yang harus diakses dari luar, misal dari web server atau mail server. Kalau dynamic NAT itu klien yang hanya butuh akses keluar seperti browsing gitu ya, saat kita searching. Terus ada itu jumlah IP public yang dibutuhkan. Kalau static NAT itu sama dengan jumlah device yang ada di NAT. Kalau di dynamic bisa lebih sedikit dari jumlah device tergantung loadnya. Predictabilitas kalau di static NAT itu selalu sama, pasti predictable. Kalau di dynamic NAT itu bisa berbeda tiap sesi. Kapan pakai yang sama? Kapan pakai yang mana maksudnya? Untuk pakai static NAT kita bisa pakai ini kalau untuk device yang perlu diakses dari internet dengan IP yang tetap, seperti server internal yang dipublish. Kalau dynamic NAT untuk banyak klien internal yang cuma butuh akses keluar tapi IP publiknya terbatas, kalau PAT atau NAT overload itu paling umum dipakai di rumah atau kantor kecil karena cuma butuh satu IP publik untuk banyak device sekaligus. Nah, ini yang static yang tadi kita lakuin. Dia itu memakai IP NAT inside source static. Kita bisa lihat tadi ya di sini. Nah ini IP NAT inside source static. Ini adalah kita memakai static NAT. Jadi tentukan interface inside dan outside jika belum. Sudah ya. Kita interface jadi yang VA00 nih. Yang VA00 ini outside. Kalau yang VA10 di sini itu inside. Ya. Seperti itu. Kita langsung pakai static situ ya. Karena memang seperti itu. Untuk dynamic mungkin bisa di lain waktu ya. Tapi untuk static sebenarnya seperti ini. Tentukan interface inside dan outside jika belum. Oke. Terus verifikasi sudah, show IP nantinya juga sudah. Pengujiannya dari luar, misalnya dari server di sisi IP, coba akses ping 200. Oh ya, kita belum coba ping dari server. Oh, jelas nggak bisa ya. Jelas nggak bisa. Tapi kalau dia dari PC ke internet, sudah bisa. Jika berhasil, artinya traffic menuju IP publik otomatis diberikan router ke server internal. Include IP. Nah, catatan tambahan, static NAT itu bisa dikomunikasikan dengan port forwarding menggunakan opsi tambahan. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu saja untuk video chapter ketiga dari Cisco Routing, yaitu mengenai NAT. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Dadah.